Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya, tergantung nontonnya jam berapa. Oke, kita kali ini dari Hanjuang News mau bicara tentang Rukem. Dengan siapa nih kita ngobrol? Nah, ini ada remaja vintage kita ini, Pak Tukino ya, pengurus dari siapa? Rukem. Jadi kita santai aja Pak nih Pak. Kebetulan nih penonton kita banyak yang Gen Z ya, kayak Bapak nih sama saya nih. Jadi oke, kita santai aja. Rukem Pak. Rukun kematian. Oke. Mengapa di sini tuh ada Pak paguyuban ini? Pertama dulu sejarahnya atau apa nih Pak, sebagai yang paling. Jadi begini, sejarah awalnya mah dulu tahun 2010 waktu itu masih satu halaman dari Gensi, masih satu RW 21. Beneran itu penggagasnya almarhum Bapak Insinyur Kusasi. Itu tercetus karena waktu itu ada yang meninggal, pengurusannya agak repot juga. Akhirnya terbentuklah Rukem 21 itu yang menangani orang meninggal di lingkungan RW 21, yaitu satu halaman dari Gensi, dari blok yang depan, yang blok yang paling ujung itu seluruh halaman Gensi. Berarti harus didengar nih seluruh Alamanda ya, bukan cuma Alamanda awalnya ya, bukan cuma iya. Tapi sekarang masih Alamanda untuk sekarang ini karena ada perkembangan dari zaman ke zaman, karena ada pemekaran RW, mengikuti pemekaran RW, jadi sekarang tiap RW punya Rukem. Iya. Dan desa Turuk di RW itu sendiri terbelah menjadi beberapa RT. Jadi ada pengurus Rukemnya di RT masing-masing. Masih jalan tapi masih jalan, alhamdulillah masih jalan. Oke, berarti semuanya masih bisa dengan rulesnya masih sama ya, karena masih sama. Iya. Cuman mungkin ada perbedaan di masalah iuran. Jumlah. Iya. Berapa Iya, di tiap RT-nya berbeda. Oke, gitu. Jadi semua sama ya. Jadi halaman dari Gensi seluruhnya semua nih RT 1 sampai 5, RW 21, 29 sampai 30 itu hampir semua sama ya. Jadi ya ini informasi yang sangat bermanfaat ya. Jadi semuanya sama, bisa didengarin, berarti ini informasi ini bisa didengarin nih buat seluruh halaman dari Gensi ya. Gitu. Jadi itu sejarah Pak. Sejarah nih. Nah, kalau sekarang nih siapa aja nih yang kita aja? Kalau yang sekarang ini alhamdulillah kebetulan saya tinggal di RW 030 dan jadi warga RT 055. Untuk sekarang ini cuma menangani di lingkungan RT 05 aja. Tapi masih mencakup satu RW 30. Kalau umpama di RT 1 ada yang meninggal, kadang-kadang kalau kita ada di rumah tetap kita hadir. Ya. Tapi ini paguyuban ini per RT atau per RW jadi gimana? Per RW tapi merucut ke RT juga. Oke. Berarti koordinatornya di RT, tapi nanti dananya dikumpulin, didistribusikan per RW. Gitu. Sangat bagus sih jadinya. Banyak ya yang dapat. Iya. Terus ini kan kalau ini kita ngomongin siapa aja yang dapat ya Pak, manfaat dari Rukem ini ya maksudnya. Itu siapa aja Pak yang dapat? Kalau selama ini yang dapat itu yang kena musibah meninggal dunia itu memang kalau di RW 030 itu di RT 05 juga itu satu kena musibah, kena santunan itu 2 musibah dari 2.500.000 kalau diuangkan. Iya. Tapi kalau emang dimakamkan di lingkungan sini di TPU Mangunjaya itu tetap ponis segitu, cuman kita urus sampai selesai dari pemakaman jadi dari pemandian sampai ngurusin kesana kemari sampai selesai, sampai pemakaman selesai itu kita yang ngurusin, pengurus Rukem yang ngurus. Proses dari memandikan sampai pemakaman. Ya. Itu kalau di pengurus yang ngurusin semuanya dibantu sama warga di lingkungan. Jadi ini berarti ngegugurin
fardu kifayah. Jadi kalau Iya. ada musibah, jadi teman-teman di umat Islam ya, yang saya tahu nih Pak. Iya, iya. Jadi ada namanya fardu kifayah. Jadi kalau ada yang meninggal, Ya, kewajiban. punya kewajiban satu orang menolong atau memprosesikan semua itu, Iya. ini gugur yang lain. Iya. Tapi sama sekali nggak ada, berarti itu dosa satu kampung, satu lingkungan. Iya. Itu teman-teman. Jadi itu juga ini sebagai memfasilitasi fardu kifayah kita juga nih teman-teman. Nah sekarang ada, kalau kan ini lingkungan Pak, kalau dia bukan Islam gimana? Kalau yang non muslim itu kan di luar jalur kita, jadi kita serahkan berbentuk uang. Oh. Jadi karena pemahamannya beda, karena dia non muslim kan kita serahkan bentuk uang ke yang bersangkutan, yang dia mau di gimana itu udah terserah. Oh, Iya. gitu. Jadi kalau ini anggotanya karena ini lingkungan, ini jangan patokan kita lagi syuting di sini ya. Maksudnya jadi ini Islam doang nih, enggak. Sebenarnya rukun ini ada untuk warga ya. Jadi mau dia Hindu, Buddha, Kristen atau apapun, yang penting dia itu adalah anggota rukun, itu nanti dapat nih manfaatnya. Cuma memang kita nggak tahu aja sih Pak ya, cara-caranya ya, takutnya kan salah. Tapi kalau mungkin ke depannya kita nggak tahu, ada juga kayak panitianya segala macam, bisa ya Pak ya. Ya ada kemungkinan ya. Jadi cuman selama ini kalau yang non muslim minta tolong untuk menghubungi ke pemakaman, tetap kita bantu. Kalau masalah apa yang gitu sebagainya kita kan nggak tahu, beda lagi gitu kan. Tapi kalau minta tolong umpamanya ke pemakaman yang tadi hubungin ini itu kita bantu. Jadi ditolong bukan karena ada meninggal nih, meninggal anggota rukun, cuma dikasih duit nih 2 juta berapa gitu, enggak gitu. Jadi tetap prosesnya kita bantu, segala macam kita bantu ya Pak. Tetap bantu. Gitu. Jadi prosesnya segala macam itu tetap dibantu. Jadi jangan khawatir nih. Biasanya kan kalau orang meninggal nih ya Pak, meninggal yang paling susah kan adalah bukan cuma orang yang meninggal, tapi keluarga yang repot nih seperti itu. Kadang keluarganya shock juga nih, nggak siap nih. Terus kadang kurang ilmu juga, nggak tahu nih, ini habis meninggal diapain nih? Dimandiin, jangan-jangan dibawa ke kamar mandi, itu juga salah kan Pak ya? Iya. Sebenarnya. Dan tapi dari Rukom ini ada timnya nih, ada istilahnya tim lah ya Pak yang mengerti secara syariat untuk di Islam. Gitu. Kalau untuk yang lain mungkin nanti dananya bisa dipakai buat memanggil pendeta atau siapalah itu ya. Iya. Gitu. Kalau untuk karena kita nggak ada yang tahu nih di Rukom belum ada yang tahu tentang pengurusan jenazah di luar Islam. Gitu. Tapi kalau di Islam kan rata-rata sama ya, ketika pengkafanan, mandiin segala macam itu jadi sama ya. Jadi kita pengalaman di situ. Ada pelatihannya nggak sih Pak kayak gitu-gitu Pak? Kalau di muslim ada pelatihan pemandian, pemakaman, mengapani jenazah, udah ada pelatihan. Alhamdulillah dulu udah pernah sekali, tahunnya lupa saya. Terus kemarin belum lama ini bulan Januari kemarin ada pelatihan di di Masjid Al-Ikhlas blok D. Itu ada pelatihannya buat kalau ada yang meninggal. Tapi yang ibu-ibu udah duluan mana, kalau yang bapak baru kemarin. Kalau ibu-ibunya udah pernah sekali, yang bapak tuanya baru kemarin. Oh, bapak jadi diajak semuanya yang mau, yang penting kita pakai mayat beneran Pak? Oh enggak. Oh, kirain ya kita aja yang buat ini, yang buat apa namanya itu, simulasi ya. Simulasinya ya. Kita bungkus pakai kain kapan. Sebenarnya videonya juga ada sih. Ada videonya. Oke, nanti mungkin videonya. Kalau ada lagi Pak, kita bisa minta nih. Iya. Jadi kita bisa dokumentasi, kita sebar ya, biar teman-teman ya tahu juga syariat gimana gitu ya. Iya. Oke, itu dulu. Nih layanannya jam berapa nih Pak kalau kita mau? Kalau layanan buat Rukom itu nggak kenal waktu sih. Kapan aja mau meninggal ya tetap kita layani. Cuman kalau namanya kita di lingkungan ada yang kerja, ada yang nggak, kebetulan saya kerja gitu ya. Kalau masih bisa, kalau kerja juga jauh, masih bisa ditemu dalam waktu 2 jam atau 3 jam, saya masih usahakan pulang. Luar biasa. Tapi kalau yang nggak bisa temu jarak segitu, ya mau nggak mau saya harus hubungi yang di rumah, yang di lingkungan, tolong diurus sampai selesai. Besok baru bisa pulang. Paling opsinya adalah kabari tetangga dulu. Kabari tetangga dulu, lapor RT dulu. Nanti mungkin RT dan jajaran itu bisa biasanya udah koordinasi ya sama Rukom gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya
seperti itu. Jadi kalau ada yang kemalangan, ya kita nggak mau, tapi ya kita jaga-jaga ya kalau nggak jadi. Makanya rukam ini bukan patungan buat mati, enggak sebenarnya. Ini tabungan, kita gotong royong ya Pak, ini gotong royong buat ketika terjadi musibah ini udah ada siap nih, bukannya cuma siap dana tapi siap ilmunya, syariatnya segala macam gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ini perlu diketahui juga ini dari Rukem ya, itu kalau dana ini kan bukan tabungan, maksudnya kita bisa diambil kapan aja, nggak bisa gitu. Oh iya, nggak bisa diambil. Kita harus tahu juga. Jadi sistemnya kita balikin ini kan sama aja dengan infak. Oh, berarti kayak dana abadi ya, pokoknya udah masuk situ nggak bisa diambil. Jadi teman-teman informasi juga, kalau sudah misalkan nih tahun lalu saya tahun lalu nih 2024 2025 saya bayar rutin nih. Tapi tahun 2026 ini saya mau pindah rumah atau pindah lokasi, itu saya minta uang yang kembali tuh iuran nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Nah anggap aja itu infak. Jadi teman-teman jangan ambil nih ya, cuma gara-gara mau pindah keluar tuh diambil nih, nggak boleh kayak gitu. Jadi ini hitungannya infak. Jadi mungkin pahalanya ada lah ya Pak ya. Insya Allah ada ya. Kalau menurut saya gitu, itu tetap mengalir aja kalau Ya, saya. harusnya sih pahalanya masih ada lah ya gitu. Iya. Gitu. Jadi jangan ditagih nih Pak Tukino, karena duitnya juga ada Pak Tukino sebenarnya, tapi di store dan segala macam, dan itu buat digulung terus sampai ya sampai ini berlangsung terus gitu. Tapi ini udah lama banget sih, dari tahun 2010 mulai berdiri berarti ini udah hampir 15 tahun lebih ya Pak. Lumayan ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng nih teman-teman. Kalau kita mau ikut ini itu bukan yang baru program kemarin, program udah lama, jadi nggak usah khawatir. Dan iurannya berapa sih Pak kalau kayak gitu Pak sekarang Pak? Kalau iuran awalnya apa sekarang? Awal deh kita ngomong. Kalau awalnya ada iuran itu satu jiwa itu cuma 500 rupiah. 500 rupiah. Ganti permen nggak bisa? Iya, karena sekolah Madagaskar begitu ada meninggal kasnya habis. Aduh. Iya. Terus ke berikutnya ditaiki jadi 1000. Naik 1000. Dan 1000 masih kurang juga, itu ada yang meninggal masih minus juga. Waduh. Karena sekolah Madagaskar meninggalnya kan orang meninggal kan nggak 1 2 gitu, kadang lebih dari 2 gitu. Nah ke sini dinaikin lagi jadi 2000, sampai sekarang alhamdulillah masih 2000 per jiwa. Jadi kalau di keluarga ada 3 berarti kali 3. 2000 kali 3. Iya, per bulannya. Kalau 4 kali aja. Iya. 2000 itu per bulan itu. Kayak parkir itu Pak. Iya. Cuma murah ya, cuma parkir kayak parkir gitu ya. Kita parkir di Indomaret cuma 2000. Ini 2000 sebulan tuh. Jadi enggak sebulan. Ke tabungan akhirat yang terasa kayak. Iya, harusnya sih ringan lah ya Pak ya. Sama kita ngeluarin parkir aja gitu. Kalau parkir masih hilang ya Pak, kita nggak tahu kemana. Iya. Padahal omset tuh orangnya kita bayar, langsung mau bayar dong dia ada. Kalau kayak gini kan manfaatnya lumayan luar biasa lah, bisa membantu orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Iya, jadi ada ilmunya, ada ibadahnya, ada membantunya, ada insya Allah ada pahalanya lah ya Pak. Iya. Insya Allah. Jadi diem aja berpahala nih, karena kan udah infak lagi Pak. Jadi diem aja nih, ada yang meninggal, sebenarnya itu uang kita dipakai tetangga, dipakai teman, dipakai anggota yang lain yang membutuhkan, yang musibah gitu. Jadi seperti itu, gotong royong sih sebenarnya. Gotong royongnya masih bagus karena masih ada hukum gotong royong masih bagus. Iya, jadi anggapnya kalau misalkan anggap ini bukan ibadah, anggaplah gotong royong lah sebenarnya semua itu. Jadi kita bergotong royong buat membantu teman, daripada kalau misalkan kita nggak ada rukam nih. Berarti kalau ada yang meninggal nih, kita cari orang 2000 pakai tokin kan repot ya Pak. Ya. Mendingan kita siap-siap dulu, politik dulu gitu. Ya, politik dulu. Begitu dong. Jadi orang yang orang yang mendapat musibah aman, tercover. Iya. Jadi nggak terlalu, ya mungkin ya sedih lah pasti kalau ada yang meninggal segala macam itu, keluarga sedih, shock segala macam. Tapi warga atau yang lain pun bisa membantu nih, karena uangnya ada, caranya ada, ini semua ada, jelas udah sering gitu ya Pak. Berpengalaman banget dari 2010 tuh. 2010 itu udah pengalaman banget menurut saya Pak. Iya. Jadi harusnya udah kali berulang berapa mayat tuh yang dulu sih Pak? Ya udah nggak tahu hitung berapa kan tahu. Cuman sebenarnya sih
dari sekarang itu sebenarnya ya ada kemauan pengen ada pergantian gitu. Cuman nggak ada yang mau itu. Wah, nggak apa-apa Pak, ini ladang ibadah Pak. Pahala tuh ngalir terus Pak itu Pak. Jadi itu teman-teman. Terus kan tadi tuh ada yang di luar Islam ya, bisa. Terus di luar ini kalau ada orang lain Pak, orang lain nih nggak di lingkungan sini, Nggak di lingkungan sini. itu bisa apa? Jadi memang ADRT-nya sebenarnya sih dari awal itu yang menjadi anggota Rukom itu harus berdomisili di halaman regensi awalnya. Terus baru itu ada perubahan lagi karena ada pemekaran gitu ya. Ada di luar halaman regensi bisa masuk. Tapi kalau di RT 5 khususnya saya nggak mau ngambil di luar halaman regensi. Jadi kita tetap yang menjadi anggota rukun kematian di sini itu harus domisili di lingkungan halaman regensi. Termasuk orang yang di sebelah kita kan di Tanggul kan udah masuk ke dekat kayak kita gitu. Kita rekut juga masukin nggak masalah. Jadi Tapi yang deket aja. ya fleksibel ya, Iya. bisa tapi kalau misalkan bukan yang di daerah sini atau luar jangkauan sini bisa hubungi sih di wilayah sekitarnya dulu gitu. Mungkin kalau ada ya mungkin bisa gabung di situ. Tapi kalau misalkan nggak ada ya mungkin bisa inisiasi tuh untuk mengadakan. Tapi kalau di Alamanda Regency itu bisa. Tapi nanti koordinasi misalkan karena nggak tahu nih siapa, mungkin bisa tanya Pak kita juga bisa. Nanti diarahkan, oh ternyata RW 4, RW 30, RW 29 itu sebenarnya ada ya Pak ya? Ada. Ininya nanti bisa diarahkan sebenarnya. Atau yang paling gampang tanya RT-nya ya Pak. Iya. Tanya RT-nya, tanya itu nanti siapa nih kalau warga baru nih, misalnya warga Alamanda yang baru atau yang macam itu bisa tanya RT-nya segala macam, ikut hukum segala macam itu bisa. Tanya RT-nya mah pengurusnya. Oh. Tapi ya kalau paling gampang ya nanya RT-nya, kalau nanya itu gampang RT-nya. Oke, ini nyumbang nih dicatat. Catat. Kebenaran ada kartu iurannya. Wow, teman-teman ada kartunya ya. Jadi ini bisa nih. Ada dicatat di buku juga sih. Dicatat di buku juga, kartunya juga nih teman-teman nih. Nah, ini ada bulannya juga. Iya. Nanti kartu ini beneran 2000 loh. Beneran 2000 teman-teman. Jadi 2000 berbulan. Kecil. Ini kalau ada yang meninggal, ini keluarga aman nih jadinya. Kalau meninggal nih meninggal nih terus ribut kontak ABCD, cari uang segala macam, kuburannya di mana segala macam. Ini kalau ikutin tata cara yang Islam nih ya, itu udah tinggal tenang nih keluarganya, ya udah ngurusin secara keluarganya aja untuk syariat segala macam. Kalau ini masih bisa dibantu dari Rukom gitu. Satu lagi Pak, kalau dia tinggal di sini tapi nggak dimakamin di sini gimana tuh Pak? Itu kita serahkan bentuk uang. Oh, Tapi kalau pakai ambulan kita bantu juga, tetap dibantu. oh, Kita cari ambulan yang ya bahasa kasar enaknya gratis gitu ya. Tapi kan kita tetap mengeluarkan buat uang rokoknya, uang makannya, supirnya. Ya. Kita tetap cari kan? Iya. Kalau kita pakai ambulan kayak rumah sakit kan udah jelas kenanya tinggi. Kita kadang-kadang punya channel ke karyawan Astra juga, alhamdulillah. Kadang kita cuma ngeluarin buat uang makan sama rokok dia. Tapi nggak terlalu mahal sih kalau dibanding sama yang ada di rumah sakit ambulannya. Selama ini begitu berjalannya. Kita koordinasi sama lingkungan deh yang siapa aja yang warga yang bisa nyariin ambulan meringankan yang kena musibah. Alhamdulillah selama ini berjalan. Dapat ambulan yang free, tapi kita ngeluarin buat yang namanya kita kan bisa punya dedikasinya tinggi lah, ini kemanusiaan lumayan juga ke orang kita kan. Ya masih solidaritas masih bagus lah. Kita tetap mengeluarkan buat uang rokok sama uang makan. ya itu istilahnya bensin. Istilahnya kalau keluar kota nih, kan banyak nih warga yang sebenarnya domisili sih, asalnya luar kota ya. Jadi misalkan mungkin dia pesan mau dikuburkan di samping makam raja-raja Jawa gitu kan ya, kita nggak tahu ya kan, dia keturunan raja Jawa, dia mau di samping sana, jadi nggak bisa diatur di sini. Kita sediain ambulan ini Pak paling ya. Ya tapi mungkin ada uang di belakang kita yang biasa lah paling gitu. Jadi tetap bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan
rencana mau meninggal di mana nih? Meninggal di rencanain gitu. Iya. Maksudnya ada keluarga yang meninggal tapi dia mau dimakan di luar kota atau di tempat asal itu bisa aja. Tetap hubungin Tetap di RT RW, tetap hubungin Dukom, nanti diatur gitu. Jadi entah kalau belum punya ambulan ya kita cari ambulan ya Pak. Iya. Kalau udah ada ya udah paling jelas cairkan aja tuh klaim asuransi. Tapi ini bukan asuransi ya, tapi ini hukumnya gitu. Jadi uang ruknya jatahnya itu dikeluarkan, ditunaikan lah gitu. Jadi lumayan sih kalau keluar kota Pak kayaknya biayanya. Tapi kalau ada rukum kayaknya lebih ringan sih. Selama ini alhamdulillah kita paling ngeluarin paling 800 300. Oh, udah ada pengalaman berarti Pak utang ini? Udah ada. Wah, Ada beberapa yang ke Jawa udah 2 kali, ke Garut pernah. Wow, berarti emang kayak karena banget sih Pak. Dan ada juga yang bukan anggota sini juga minta tolong ke hukum, ya alhamdulillah kita tolong juga. Jadi biaya ke pemakaman juga begitu sangat ringan. Kalau di luar hukum kan dia kena di sekitar 2 juta setengah mah habis ke pemakaman. Tapi kalau minta tolong ke hukum alhamdulillah nggak nyampe. Oke, itu tadi tentang hukum semua ada kupas tadi sama Pak Tino ya. Jadi saya mengajak teman-teman juga untuk yang udah daftar atau udah segera bayar. Maksudnya ini kan karena situasional darurat karena urusannya adalah kematian segala macam itu bisa uangnya bisa lebih disalurkan. Jadi tolong dibayar ya Pak kalau udah jangan sampai nunggak segala macam. Nah kalau baru gimana Pak mau daftar? Kalau yang daftar baru persyaratannya sih harus ada fotokopi KTP suami istri, terus fotokopi kakaknya, terus dilanjut sama uang administrasi cuma 5.000 rupiah. Oh, jadi selain iuran untuk pertama ada uang administrasi 5.000 ya bisa lah ya, murah ya kan 5.000. Kalau yang orang lama udah lama baru daftar itu dikenakan 1 tahun NIL. Oh, orang lama udah tinggal di sini lama. Belakang ya Pak. Tapi nggak mau daftar begitu lihat tetangganya ada manfaatnya begini begitu baru daftar. Saya kenakan memang harus melunasi 1 tahun. Itu ini harus mundur. Oh iya. Umpamanya nih masuk daftar dia di bulan 3 umpamanya. Tetap saya suruh bayar 1 tahun. 1 tahun tapi itu tahun yang tahun ini. Oh tahun berjalan. Iya tahun berjalan bukan yang ke belakang. Oh, oke. Jadi pokoknya harus lunas 1 tahun. Iya. Cuman kalau misalnya ada yang mau ikut ya 2.000 kali 2 aja dia suami istri itu sebulan cuma berapa ya Pak? Cuma 48.000 di covers setahun 2.500.000 kalau kena musibah meninggal. Bukan sebenarnya bukan duitnya sih Pak, tapi situasinya sih Pak. Situasinya sama kebersamaan sih. Oke, ada lagi Pak mau sampaikan Pak tentang hukum? Ya kalau saya sih begini Pak Mas nih. Bebas. Ya kalau di lingkungan kita sih saya ngajak sama warga, marilah yang udah tinggal di sini kita ikut masuk ke anggota hukum. Toh nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Karena prinsip buat saya sih, kalau saya prinsipnya, walaupun kita nggak pakai paling nggak kan kita bisa mengimpakkan sedikit harta kita buat orang lain. Gitu. Jadi saling bantulah. Kalau ada yang meninggal paling nggak kan kita nggak pakai, orang lain bisa pakai. Kan ada manfaatnya. Kalau menurut saya itu dapat pahala. Menurut saya, ya. Ada bapak-bapak yang belum daftar, yang tinggal di lingkungan RT 005 khususnya, ya pada umumnya di dalam ada regensi kita ikutin hukum yang ada di lingkungan kita. Karena manfaatnya alhamdulillah banyak banget, ya. Bisa menolong kepada tetangga kita yang kena musibah, meringankan beban mereka. Kita juga secara nggak langsung bisa beribadah lewat yang mengimpakkan walaupun cuma 2.000 tapi kan manfaatnya 2.000 lumayan luar 2.000 biasa. murah banget sih Pak. Iya. Kayak parkir Indomaret aja. Setahun berapa kali coba kita parkir Indomaret? Kan banyak Pak. Iya. Ya itu kan. Tapi kalau ini kan ini 2.000 ya setahun sebulan setahun kita cuma 12 kali nggak bayar 2.000 gitu. Tapi manfaatnya bisa ya kita nggak tahu kapan kita meninggal kan ya. Iya. Ya kita nggak mau kita meninggal atau segala macam tapi
musibah itu bisa terjadi kapan aja kan. Umur siapa yang tahu kan ya Pak. Jadi Inilah inilah meninggal juga udah kuat kan. ya kalau meninggal udah border nih. Atau mau daftar untuk meninggal nggak bisa dia ngambil dia Pak. Ini daftar Pak, saya besok mau meninggal. Gak ya Pak, nggak bisa ya. Kayaknya nggak ada yang mau dia pakai gitu Pak. Iya. Cuma dapat 2.500.000, tambahin GoPay kali mau Pak? Enggak ya, nggak jadi. Oke, sebenarnya itu aja, nggak ada lagi Pak yang mau sampaikan. Untuk sementara sih cuman ya itu aja ya kan tadi marilah kita daftar mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa kerja, mudah-mudahan lingkungannya tetap aman dan sejahtera. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Tino, tapi saya tutup dulu ini. Jadi teman-teman, untuk daftar itu bisa ke Pak Tutino, kita ke Pak Tutino atau hubungi RT itu bisa juga, atau kalau ya pokoknya di alamat dari agensi ini juga bisa hubungi tuh RT RW-nya ya Pak, sebenarnya aman ya kayak gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu yang mengarah diarahkan. ya, terus apa yang dapat tadi udah kita jabarin segala macam. Nah, masa sih kita nggak mau ngeluarin 2.000 ya buat supaya nanti kalau kita terjadi apa-apa tuh tidak repotin orang lain, tidak repotin keluarga. Nah itu sih sebenarnya intinya. Jadi teman-teman, ayo kita bareng-bareng, intinya gotong royong buat sama-sama. Itu sih kami dari Anjong News nih Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat, informasi yang sangat bermanfaat sih menurut saya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang sedikit bercanda, biar kita enak aja Pak. Iya, iya. Tapi Bapak emang vintage Pak? Ya, enggak, makasih. Oke, Mas, terima kasih. Selamat malam, siang, pagi, tergantung Anda nontonnya. Semangat. Berikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di kabar selanjutnya. Hanjuang News, luar biasa. Jangan lupa berikan dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. serta like, comment, share. Sampai jumpa pada kabar selanjutnya. Semangat! Hanjuang News Luar biasa!